macam penyakit hati, dari segala macam hal-hal yang bisa mengkotori bahkan merusak hati kita. Karena ketahuilah sesungguhnya hati yang selamat, hati yang bersih, itulah hati yang akan memberikan manfaat bagi kita di hari akhir kelak. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya. Pada hari yang tidak bermanfaat harta kalian, kemudian juga anak-anak kalian. Ya. Illa man atallaha biqalbin salim. Kecuali orang yang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, hati yang bersih. Ya. Artinya apa? Hati itu selamat dari hal-hal yang berbau kesyirikan. Hati itu selamat dari segala macam penyakit hati. Hati itu selamat dari nafsu dan juga syahwat yang luar biasa. Ya. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga hati. Untuk senantiasa memperbaiki hati kita. Karena ketika kita memperbaiki hati kita, Allah akan perbaiki lahiriah kita. Ketika hati kita baik, maka seluruh amalan kita akan baik. Apabila hati kita bersih, hati kita baik, maka jasad kita, lahiriah kita pun akan baik. Sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, Anin Nu'man bin Bashir, ya, dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu qala, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahia al qalbu. Ya. Bahwasannya di dalam tubuh kita terdapat segumpal daging yang apabila daging ini baik, ya, maka akan seluruh baik pula yang lainnya. Tetapi apabila daging ini buruk, ya rusak, maka akan rusak juga seluruh anggota tubuh yang lainnya, seluruh amalannya. Ya. Apa itu? Ala wahia al-qalbu. Itu adalah hati. Ya. Maka ketika hati kita baik, maka mata kita pun akan Allah perbaiki. Sehingga pandangan kita hanya memandang sesuatu yang Allah halalkan. Ketika hati kita baik, Allah akan bimbing tangan kita untuk senantiasa melakukan hal-hal yang baik. Dan juga tidak mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ketika hati kita baik, maka Allah akan bimbing kaki kita untuk senantiasa melangkah ke tempat-tempat yang baik. Bukan ke tempat-tempat yang Allah haramkan. Dan ketika hati kita baik, maka Allah juga akan menuntun lisan kita agar apa yang keluar dari lisan kita itu adalah sesuatu yang baik. Maka penting bagi kita untuk memperhatikan hal ini. Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyebutkan bahwasannya hati ini memang kecil, tetapi ia adalah raja dan anggota tubuh yang lainnya adalah tentaranya. Ya. Jadi ketika hati itu baik, maka anggota tubuh yang lain pun insya Allah akan baik. Ya. Nah, pertanyaannya apa? Ya, faktor-faktor apa saja yang bisa membantu kita untuk menjaga hati kita? Untuk memperbaiki hati kita sehingga terhindar dari segala macam penyakit hati. Ya. Ulama terdahulu yang bernama Abu Laits Samarkandi dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin, beliau menyebutkan setidaknya ada 5. Ada 5 hal yang bisa membantu kita untuk menjaga hati kita dari segala macam penyakit hati. Yang pertama yaitu adalah bertemu dengan orang solih. Ataupun berteman dengan orang-orang yang solih. Ya. Karena apa? Ketika kita bertemu dengan orang-orang yang solih, berteman dengan orang-orang yang solih, maka teman itu akan memberikan manfaat kepada kita, baik itu di dunia dan juga di akhirat. Ya. Ketika di dunia misalnya, ya, ketika kita misalnya khilaf, melakukan sesuatu yang salah, maka teman yang baik, dia akan mengingatkan kita. Dia akan senantiasa menasehati kita. Ya. Maka hendaknya kita jangan
berpalinglah dari mereka. Jangan lepaskan mereka. Ketika kita sudah mendapatkan teman yang baik, teman yang soleh, jangan lepaskan mereka. Karena sesungguhnya mendapatkannya itu sangat sulit dan lepasnya itu sangat mudah. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum. Ya. Dan bersabarlah kalian bersama orang-orang yang senantiasa berdakwah, senantiasa berdoa ya kepada Tuhan mereka di waktu pagi dan petang. Wala ta'du 'ainaka 'anhum, dan jangan berpaling dari mereka. Wala tuti' man aghfalna qalbahu, dan kalian jangan taati orang-orang yang hatinya lalai untuk mengingat Allah. Ya. Wala tuti' man aghfalnahu wala tuti' man aghfala nasitu. Ya. Intinya adalah hendaknya kita bersabar bersama dengan orang-orang yang baik. Berteman, bersahabat dengan orang-orang yang soleh. Karena mereka akan membantu kita untuk menjaga hati kita. Ini yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, yang bisa membantu kita untuk menjaga hati kita, yaitu hendaknya kita senantiasa menjaga sholat malam kita. Sholat tahajud kita. Ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Hendaknya kita melaksanakan salat tahajud. Karena ketika kita melaksanakan salat tahajud, Imam At-Tabari menyebutkan dalam tafsirnya, itu akan memperbaiki kualitas keimanan kita. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga yang bisa membantu kita untuk menjaga hati, yaitu hendaknya kita membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya. Ketika kita membaca Al-Quran dan juga mentadabburinya, maka itu akan membuat hati kita lembut. Membuat hati kita semakin bersih. Ya. Hendaknya kita mentadabburi. Tolong digarisbawahi. Membaca dan juga mentadabburi. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadabburi Al-Quran? Ataukah hati mereka sudah terkunci? Yang intinya ketika kita mentadabburi Al-Quran, maka insya Allah hati kita akan semakin bersih. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, yang bisa membantu kita untuk menjaga hati, yaitu hendaknya kita senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hendaknya kita mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena dengan mengingat Allah, hati kita akan tenang. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ya. Orang-orang yang beriman, mereka hatinya tenang. Karena mereka senantiasa mengingat Allah, senantiasa berzikir kepada Allah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bukankah dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang? Ya. Maka ketahuilah, sesungguhnya dengan mengingat Allah, dengan senantiasa kita berzikir kepada Allah, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena kita mendapatkan ketenangan hati. Ya. Ketenangan hati ataupun kebahagiaan hidup bukan terletak semata-mata pada harta, ataupun pada jabatan, ataupun pada paras wajah. Kalau misalnya harta memberikan solusi bagi setiap permasalahan hidup dan memberikan kebahagiaan, tidak mungkin Lee Hyun Hyung, ahli waris Samsung, ya, dia dapat warisan kurang lebih 6 triliun, ya, tetapi dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ini artinya harta bukan menjadi solusi. Kalau misalnya jabatan memberikan solusi bagi setiap permasalahan, tidak mungkin Getúlio Vargas, seorang presiden Brazil, dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Ataupun kemudian tidak mungkin juga misalnya Michael Jackson, popularitasnya sudah tidak diragukan, tetapi ya dia pun meninggal karena overdosis kan, ya, karena keseringan operasi plastik sampai akhirnya overdosis. Ini menunjukkan bahwasannya sesungguhnya kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang sesungguhnya itu adalah ketika kita mampu
membersihkan hati kita dengan senantiasa mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Dan yang terakhir, hendaknya kita menjaga apa-apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu adalah sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang haram. Karena ketika sesuatu yang haram masuk ke dalam tubuh kita, itu bukan hanya merusak hati, tetapi juga doa dan juga permohonan kita tidak akan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi ini 5 hal yang bisa membantu kita untuk menjaga hati kita. Allah. Mungkin kita lanjut di segmen selanjutnya, Ustaz. Kembali mengingatkan kepada abah dan ummahat sekalian yang ingin bertanya melalui nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini, silakan kami tunggu sampai di segmen terakhir. Insya Allah kita akan lanjut lagi di segmen selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.